kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perawi yang sering salah riwayatnya ditolak dan riwayat perawi yang dinilai sikoh oleh ulama diterima. Pembahasan A. Perawi yang sering salah sehingga riwayatnya ditolak. Dalam disiplin ilmu hadis, kualitas seorang perawi merupakan faktor utama dalam menentukan diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Ulama hadis sejak generasi awal telah menyusun kaidah ketat untuk menilai apakah seorang perawi dapat dipercaya atau masih diragukan. Perawi yang dikenal sering salah, lemah hafalannya atau tidak teliti dalam menyampaikan hadis biasanya diklasifikasikan sebagai perawi yang dhaif atau lemah. Karena itu riwayat mereka tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum maupun akidah. Kesalahan perawi bisa muncul dari beberapa sebab, seperti lemahnya daya ingat, usia lanjut, kurangnya murajaah atau pengulangan hafalan, atau bahkan mencampur adukkan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Ulama Jarh wa Ta'dil mencatat kondisi semacam ini dan menjadikannya dasar untuk menolak riwayat seorang perawi. Jika seorang perawi terlalu sering salah dalam meriwayatkan hadis, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan sandaran meskipun ia mungkin memiliki niat yang baik dan tidak diketahui berdusta. Kesalahan perawi bukan hanya berkaitan dengan hafalan yang lemah, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk perubahan nama perawi. Dalam menukar urutan perawi atau mencampur adukan dua matan menjadi satu. Ulama hadis sangat teliti dalam mendedikasi kesalahan semacam ini, bahkan sampai pada detail yang kecil. Jika kesalahan dilakukan secara konsisten, maka perawi tersebut dianggap tidak dapat dijadikan rujukan. Selain perawi yang sering salah, para ulama juga menolak riwayat perawi yang dikenal melakukan tadlis berat, yaitu menyembunyikan sumber riwayat hingga menimbulkan walaupun tidak selalu berbohong. Tindakan ini menimbulkan kesalahan dalam memahami sanad. Bila seseorang perawi diketahui sering melakukan tadlis tanpa menjelaskan siapa gurunya, maka riwayatnya dianggap tidak kuat, kecuali ia menyatakan dengan jelas bentuk periwayatannya yang tegas seperti hadasana atau akbarona. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya, saudari Nabila. Saya persilakan. Riwayat perawi yang dinilai sikoh oleh ulama diterima. Dalam ilmu hadis, kualitas dan integritas seorang perawi merupakan faktor yang sangat menentukan diterimanya suatu riwayat. Para ulama menetapkan bahwa seorang perawi harus memiliki dua sifat dasar, yaitu adalah kejujuran dan integritas moral, dan dhamir ketelitian serta kekuatan hafalan. Jika dua sifat tersebut terkumpul dalam diri seorang perawi, maka ia dinilai sikoh dan riwayatnya diterima sebagai bagian dari hadis yang sahih atau hasan. Penilaian sikoh tidak diberikan secara sembarangan. Ulama Jarh wa Ta'dil seperti Yahya ibnu Ma'in, Imam Ahmad ibnu
Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syu'bah Ibnu Al-Has melakukan penelitian panjang terhadap reputasi seorang perawi, guru-guru yang ia ambil riwayatnya, murid yang menerimanya, serta konsistensinya hafalannya. Hanya perawi yang benar-benar memenuhi standar keilmuan dan moral yang mendapatkan predikat sihah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan melalui jalur perawi-perawi yang sihah seperti Umar ibnu Al-Khattab, Al-Qalama ibnu Abi Waqqas, dan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Kekuatan ini menunjukkan bagaimana derajat sihah perawi menjadi dasar diterimanya hadis secara mutlak. Contoh lainnya adalah hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adanya perawi sihah membuat para ulama mampu membedakan riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang bercampur dengan kekeliruan. Ketelitian para perawi sihah menjadi fondasi kokoh bagi penetapan hukum Islam, akhlak, dan pemahaman keagamaan. Tanpa keberadaan mereka, banyak ajaran Nabi yang mungkin tidak sampai kepada umat dengan akurat. Riwayat perawi yang dinilai sihah oleh ulama diterima karena didukung oleh integritas kepribadian dan ketelitian ilmiah mereka. Ketegasan ulama hadis dalam menetapkan standar sihah telah menjamin bahwa riwayat Nabi SAW tetap terjaga hingga hari ini. Kualitas para perawi sihah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam dari generasi ke generasi. C. Faktor penyebab riwayat perawi ditolak karena kesalahan dalam periwayatan. Kesalihan sebuah riwayat sangat bergantung pada kredibilitas para perawinya. Nilai apakah seorang perawi dapat dipercaya atau tidak. Faktor lain yang sering menyebabkan riwayat ditolak adalah tergesa-gesa perawi dalam meriwayatkan hadis. Sebagai perawi ingin cepat menyampaikan riwayat tetapi tidak memastikan keakuratan lafaz atau susunan matan. Kesalahan minor semacam ini dapat menunggu dan menjadi alasan ulama melemahkan mereka. Baik, saya balikkan ke